kelompok Januari kelas anak yang dipimpin Adik Agus Edikore, Wilayah Agama Indonesia Kemasan. Kelompok Balai Parani yang dipimpin Adik Heri Parani, Wilayah Indonesia Kemasan. Selanjutnya kelompok Nasib Selama dan kelompok Provokasi Sesui akan dilakukan oleh kelompok. Di hadapan Selasa 23 September 2005, temanya dipenuhi saudari Agung Biaya, pelayan kecil saudara Fatih Marani, pelayan kecil saudari Dina Budoyo, pelayan firman serta jamaah Justina Marani. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita beribadah kepada Tuhan. Kuasa selanjutnya akan kita katakan setelah ibadah. Yang memimpin dalam ibadah pagi hari ini, Pendeta Azania Utama ini. Selamat beribadah dan berbahagia. Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kami. Masih dalam keadaan sendiri, saya mengajak kalian memuji Tuhan sekali lagi dari nyanyian rohani nomor 4. Nyanyian rohani nomor 4 ayatnya yang pertama.
atau primo. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin di luar negeri. Tuhan, Engkau menyelidiki dan menasihati. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan segala dalam suka. Dari belakang dan dari depan engkau menyuruh aku dan engkau menentukan langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah aku. Jangan menyebutkan Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan Allahmu engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut ilmu di tanah yang diberikan Tuhan.
kami menjaga kehidupan kami pribadi, bahkan dalam keluarga, bahkan dalam kehidupan persekutuan kami, dalam jemaat dukanya waktu kami berkumpul, kami telah menjalani kehidupan kami sepanjang minggu yang telah berlalu. Minggu itu di sini ada keterangan kecil pada kita bahwa posisi ketika kita baca firman Tuhan sampai kepada ayat 29 sampai 34, Tuhan masih berbicara kepada Musa di Gunung Sinai. Dan ayat yang ke-18 di pasal yang sama ayat 25 sebelum kita masuk ke dalam kita bagaimana kita lihat bahwa ayat 18 Tuhan Allah berbicara kepada Musa dengan tekankan, demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Tuhan mengingatkan bahwa ketetapanku dan peraturanku harus dijalani. Nah, kita memasuki ayatnya yang ke-29. Bapak Ibu kita berpikir sedikit dalam atas gereja di tanah Papua atau undang-undang dasar 1945. Kita bandingkan sedikit bahwa semua yang termuat di dalam tata gereja, semua yang termuat di dalam peraturan dan ketetapan itu menjadi sesuatu yang cukup penting, bahkan sangat penting dijalani. Bukan dan tetap berpegang pada peraturanmu dan kamu harus melakukannya. Dalam pembicaraan Tuhan Allah kepada Musa, mulai dari ayat 1 pembacaan minggu pertama, minggu kedua sampai kita masuk ke dalam minggu ketiga, masih di dalam pasal 25. Percakapan ini Musa posisinya dia masih diam dan Tuhan Allah dia yang mampu berbicara. Artinya semua yang termuat tadi di dalam peraturan yang Tuhan letakkan sendiri kepada Musa untuk dijalankan oleh bangsa Israel. 4 poin pertama dari percakapan tentang peraturan dan ketetapan yang Tuhan sampaikan harus dijalankan oleh bangsa Israel. Mereka begini berkeluar dari Israel. Pembacaan kita di buku pagi hari ini, kenapa rumah ini menjadi penting bagi Allah untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Rumah itu penting bagi Allah. Nah, dalam bahasa Ibrani ada dua jenis rumah yang dikategorikan. Dalam bahasa Ibrani rumah disebut bait dan juga ohel. Bait itu adalah rumah tempat tinggal, bangunan fisik. Lebih luas lagi, rumah di dalam rumah, bahwa di dalam rumah itu ada suatu, bahkan diartikan sebagai suatu bangsa. Contoh di dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 11 dikatakan rumah Daud, yang berarti bukan hanya bangunan tetapi rumah Daud bicara tentang garis keturunan dan kerajaan Daud. Yang kedua, dalam bahasa Ibrani rumah juga diartikan sebagai ohel, yang berarti kemah. Digunakan terutama untuk menggambarkan tempat tinggal sementara di padang gurun. Rumah adalah rumah juga melambangkan identitas keluarga. Rumah adalah warisan, tetapi juga rumah merupakan simbol dari hubungan perjanjian dengan Allah. Rumah menjadi tempat warisan dan identitas bangsa Israel, keluarga Israel yang harus ditetapkan dijalani oleh bangsa Israel. Yang bicara tentang rumah, ladang, tanah. Tadi tahun Yobel tidak berlaku. Tidak ada aturan tentang tahun Yobel harus dikembalikan, itu tidak berlaku.
Artinya apa? Mengapa harus ada perbedaan, dan perbedaan ini menjadi penting untuk rumah berpagar tembok dan rumah yang tidak berpagar tembok. Tuhan ingin mengadakan memberikan pemahaman atau memberikan keterangan secara tidak langsung bahwa harus ada kesetaraan antara yang kaya dan yang miskin atau terhormat tidak terus hidup dalam kekurangan, supaya ada keadilan itu, ada kesetaraan. Nah, bagaimana dengan ayat 32 hingga ayat 34? Ini khusus untuk orang-orang Lewi. Orang-orang Lewi, bagian tanah, rumah yang telah dipukul oleh Tuhan, yang diberikan kepada Musa supaya orang Lewi itu punya tanah, rumah, itu tidak dikenakan aturan-aturan lagi. Kalaupun dijual, rumah itu akan besar kembali. Mengapa demikian? Bahwa orang Lewi kita tahu bersama dia hanya melayani umat Tuhan, dan persoalan makan itu dia akan makan dari persembahan dari seluruh 11 umat yang lain. Nah, ini yang menjadi arti atau pembacaan kita dari 3 bagian yang Tuhan Allah kategorikan tentang rumah berpagar tembok dengan aturan penasihatnya, lalu rumah yang tidak berpagar tembok dan khusus untuk orang sendiri. Arti lebih dalam tentang kita. Jiwaku
kemudian kami juga dapat mendengarkan dan melihat seperti apa kehidupan kami di hari esok. Apakah kami akan terus bahagia? Apakah kami terus mendapatkan semangat? Apakah namun lewat firman-Mu yang kami kembali berkuat kami menyatakan iman kami Tuhan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir dan diri kami satu persatu memeriksa kehidupan kami kembali kami keluarga kami satu persatu. Tuhan, Kau memberkati kami, Kau melayani kami untuk menikmati berkat Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kami, kehidupan kerja kami, Tuhan akan memberkati suami kami, istri kami, Tuhan memberkati anak-anak kami, Tuhan memberkati orang tua kami yang hari ini bersama-sama dengan kami di tempat keluarga. Matahari tidak menyakiti engkau pada manusia atau bulan pada manusia. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala keselamatan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pada suatu kali tidak bersama yang satu dan yang menyertai kehidupan dalam kehidupan pribadi, keluarga dan juga pelayanan di tengah-tengah gereja-gereja di dalam keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Paduan Suara Tersebut dan banyak musik yang telah mengundi Tuhan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu Majelis yang hadir pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada tim media. Terima kasih kami sampaikan kepada semua kita. Anak-anak anggota Tuhan yang kami berkasih ini, selamat hari Minggu untuk kita semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dalam ibadah, tapi juga berkenan untuk tetap tinggal mendengarkan beberapa hal
Bapak Ibu, saya minta waktu 2 menit saja untuk 2 hal yang sudah disampaikan. Yang pertama, minggu depan tanggal 28 September itu kita akan melaksanakan ibadah kontekstual. Di minggu depan kontekstual kita adalah kontekstual Nusantara. Semua kita yang ada di dalamnya akan diakomodir untuk ada nyanyian di dalam itu. Karena itu Bapak Ibu, kakak-kakak, anak-anak boleh datang dengan pakaian masing-masing. Kemudian untuk latihan liturgi, kita akan bersama-sama latihan di hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Harapan kami bukan hanya majelis jemaat saja, supaya di hari Minggu depan nyanyian itu tidak kedengaran dari depan sini, tapi setidaknya di bangku Bapak Ibu jemaat sudah ada yang sudah bisa ikut bersama dalam nyanyian. Lalu hal yang berikut terkait dengan ibadah kontekstual Bapak Ibu, ada ditampilkan di layar di depan kita dalam semangat kita menopang perayaan satu abad. Kita sudah ada dalam program SKS Sahasi 1 yang sudah dimulai dari beberapa bulan lalu, dan puncak pemberian kita adalah di bulan ini, bulan Bina Keluarga, di bulan September. Untuk itu Bapak Ibu, Bapak Pendeta serta Pendeta dan majelis jemaat lainnya bersepakat mengambil tempat di depan pintu ruang bersama-sama dengan Tuhan. Sungai yang besar
kasih karena hari ini adalah hari yang damai dan sukacita lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.